Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat kesempatan kita dimudahkan selalu beribadah kepadanya. Karena ini merupakan tujuan di mana Allah menciptakan kita, yaitu hanya untuk beribadah kepadanya. Sehingga jika kita dimampukan untuk beribadah, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Taib Jawari Maklah masih membahas tentang kitab perjalanan setelah kematian. Kitab yang ringkas yang ditulis oleh beliau Dr. Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan membahas tentang mahsyar. Setelah kita membahas tentang hari kebangkitan dan bagaimana proses kebangkitan, maka kali ini pembahasan kita adalah tentang mahsyar. Taib Jawarai Maklah, pertama yang akan kita ketahui dahulu adalah apa yang dimaksud dengan mahsyar. Mahsyar itu dari kata hasyara, yahsyuru. Jadi mahsyar itu adalah ismul makan, isim tempat. Nah, hasyara itu maknanya adalah berkumpul. Jadi kalau mahsyar yaitu tempat berkumpul. Seperti itu. Taib. Al-hasyr ataupun berkumpulan, maka ini nanti kelak dan ada yang sudah terjadi, imma di dunia dan juga di akhirat. Jadi pengumpulan itu ada 4 jenis, yang 2 di dunia dan yang 2 lagi di akhirat. Dan adapun al-hasyr ataupun pengumpulan di dunia itu adalah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir dikumpulkan di satu tempat namanya Khaybar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat yang kedua, "Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr." Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, dan Allah menanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang yang beriman.
maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Nah, di sini ya jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li awwalil hasyr, pertama kali mereka digiring lalu mereka kemudian dikumpulkan di suatu tempat. Makasih. Jadi hal ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu dari suku Yahudi yaitu Bani Nadir, karena di Madinah itu ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Quraidah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka di Madinah itu ada 3 elemen, kaum muslimin, kemudian penduduk asli Madinah yang mereka masih musyrik, dan yang ketiga adalah mereka orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu ada 3 tadi, Nadir, Qainuqa dan Quraidah. Sehingga keberadaan Nabi SAW di situ, beliau sebagai pemimpinnya kaum muslimin, maka membuat perjanjian agar supaya mereka bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Dibuatlah perjanjian, namun orang-orang Yahudi ini suka melanggar perjanjian. Jadi memang sudah sifat mereka sejak zaman dahulu. Ketika mereka berani membunuh nabi mereka, mereka mendustakan nabi-nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Dan sama juga ketika di zaman Nabi SAW, mereka orang-orang Yahudi ini melanggar beberapa perjanjian. Bahkan di antaranya kenapa sampai Bani Nadir itu kemudian diusir dari Madinah. Sebenarnya bukan diusir, mereka terusir dengan perjanjian yang telah dibuat. Akhirnya mau nggak mau mereka harus angkat kaki dari Madinah. Disebabkan karena ya beberapa hal, salah satunya mereka itu punya siasat ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Rasul SAW akan datang kepada mereka, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Karena dari golongan mereka ada beberapa yang melakukan ya, dan melanggar perjanjian, yaitu cekcok dengan orang-orang ya, penduduk Madinah asli, lalu kemudian mereka membunuhnya. Nah dari situ Nabi datang ingin meminta diat, yaitu tebusan. Namun ternyata mereka punya siasat ingin membunuh Nabi SAW. Ceritanya ada di dalam Sirah An-Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah jadi dari situlah akhirnya Nabi SAW ya, dan kaum muslimin ya, serta penduduk asal Madinah mengusir mereka Yahudi Bani Nadir, sehingga mereka terusir dari Madinah dan mereka berkumpul di satu tempat namanya Khaybar. Ya. Nah, pemimpin mereka itu namanya Huyai bin Al-Akhtab, yang nantinya putrinya yang bernama Sofiyah itu menjadi salah satu dari istri Nabi SAW. Begitu. Nah ini hasyr yang pertama, jemaah. Ya, baik. Kemudian hasyr yang kedua di dunia adalah hasyr nanti sebelum kiamat, di mana ia adalah merupakan salah satu daripada tanda besarnya hari kiamat. Ketika nanti manusia akan dikumpulkan di satu tempat, akan digiring, disebabkan karena nanti api yang besar yang bergejolak yang keluar dari bawah wilayah Aden. Ya. Aden itu adalah negeri Yaman, begitu. Hari ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, narun takhruju min qa'ri Aden tasuqun nas au tahsyurun nas. Dan ada sebuah api nanti di akhir zaman akan muncul dari bawah Aden, yang dimana api itu akan tasuqun nas au tahsyurun nas. Dia akan menggiring atau mengumpulkan manusia. Fatabidu ma'hum haitsu batu, lalu menginap bersama mereka di tempat mereka menginap, ya. Wa taqilu ma'hum haitsu qalu, ya. Dan mereka tidur siang bersama mereka di tempat di mana mereka tidur siang. Jadi ini nanti ada hasyr yang kedua, pengumpulan yang kedua yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat, dan ini merupakan salah satu di antara 10 tanda hari kiamat besar. Ya.
Jadi itu, nah itu di dunia nanti akan terjadi. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, hasyr yang dua berikutnya adalah nanti yang akan terjadi setelah manusia dibangkitkan. Ya. Yang pertama adalah hasyr berupa pengumpulan manusia dan seluruh makhluk yang lainnya. Nah ini yang akan kita bahas di padang mahsyar. Dan yang kedua adalah hasyr yang berupa digiringnya manusia ke surga ataupun ke neraka. Ya. Al-hasyru ilal jannati awin nar. Nanti juga akan kita bahas. Ya. Baik. Fokus pembahasan kita, ya, kita fokuskan dahulu di al-hasyr, ya, pengumpulan manusia dan seluruh makhluknya di padang mahsyar. Dasarnya adalah dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-49 hingga ayat yang ke-50. Firman Allah taala, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Yang artinya adalah katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Yang dimaksud di sini adalah di padang mahsyar. Jadi semuanya akan dikumpulkan, tidak hanya manusia, bahkan jin pun nanti akan dikumpulkan, karena mereka juga mendapatkan beban taklif, beban syariat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang mendapatkan beban syariat, beban ibadah itu adalah tidak hanya manusia tapi juga bangsa jin. Jadi mereka nanti semua akan dikumpulkan, ya, begitu. Kemudian juga dalam firman Allah yang lain di surat Hud ayat yang ke-103, Allah juga memberikan keterangan, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Yang artinya adalah itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk, ya. Jadi ini juga ayat yang menunjukkan akan adanya hari pengumpulan, hari penggiringan dan hari pengumpulan makhluk Allah Subhanahu wa taala di satu tempat. Seperti itu. Kemudian juga di dalam ayat yang lain di surat Al-Kahfi ayat yang ke-47, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Yang artinya adalah, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk berlari dari tempat itu, jamaah. Bagaimana di antara kita bisa berlari? Ketika itu kita dikepung oleh malaikat Allah yang bersaf-saf. Ya. Jadi tidak ada satupun yang luput dari pengumpulan Allah Subhanahu wa taala. Mau ke arah mana andaikan ada salah seorang di antara manusia itu mau berlari? Ya. Karena tempat itu tidak ada ujungnya. Tempat itu kelak nanti tidak ada, ya, tempat khusus untuk bisa bersembunyi. Ya. Semua rapat malaikat bersaf-saf. Ya. Di mana sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan nanti di mahsyar datanglah Rabbmu, lalu kemudian wal malaku saffan saffa. Malaikat itu bersaf-saf, tidak hanya satu saf. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir sampai 7 saf itu mengelilingi semua makhluk Allah yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu hari yang sangat mengerikan. Maka diinformasikan, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu diperlihatkan, ditampakkan neraka jahanam. Ya. Semua manusia terbelalak.
Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa adna lahu dzikra. Semua manusia mereka akan ingat perbuatan mereka dahulu. Ya. Jadi tidak ada yang mereka lupakan satupun dari dosa yang pernah mereka perbuat. Ya. Sehingga mereka bisa memperhitungkan diri mereka masing-masing. Layakkah mereka masuk surga? Atau justru sebaliknya, mereka lebih pantas untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat itu ya, penyesalan pun bergejolak di dalam hati mereka. Tapi wa anna lahu dzikra. Penyesalan mereka tidak ada berguna, tidak berguna untuk mereka semuanya. Itulah hari penyesalan yang sejadi-jadinya. Tapi yang kita sesalkan karena tidak akan berguna sama sekali. Itulah kengerian mahsyar. Baru kita di mahsyar. Belum kita di tingkatan-tingkatan yang lainnya. Yang itu bagian dari perjalanan kita hingga nanti akhirul mauqif, tempat pemberhentian yang terakhir, imma di surga wa imma di neraka. Seperti itu. Ya. Taib, jawabkan rahimakallah. Kemudian juga disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Yang artinya adalah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Jadi ini dalil juga menunjukkan jemaah bahwa kelak semua kita akan datang kepada Allah. Kita akan dikumpulkan pada satu tempat. Yang disebut tempat ini adalah al-mahsyar. Ya, jadi ada 4 mahsyar, ada tempat al-hasyar, 2 al-hasyar di dunia dan 2 al-hasyar di akhirat. Dan pembahasan kita adalah al-hasyar di akhirat yang pertama setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian poin yang berikutnya jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu tentang makhluk-makhluk yang dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi siapa mereka yang dikumpulkan di mahsyar ini? Tayyib. Yang dikumpulkan di mahsyar ini adalah mereka semua yang mukallaf. Jadi sudah kita singgung, yaitu dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ya. Dan juga ada di antara mereka makhluk Allah yang lain, yaitu binatang. Mereka pun akan dikumpulkan. Ya. Namun di sini ada khilaf ya, dari kalangan para ulama. Ya. Tapi pendapat yang rajih dan lebih kuat adalah hewan pun nanti juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Dalilnya apa? Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dalil dari Al-Quran. Ada 3 dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang dikumpulkannya pula hewan-hewan di mahsyar. Pertama adalah dalam surat Asy-Syura ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Allah sebarkan pada keduanya, dan Allah Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia berkehendak. Artinya adalah apa? Semua makhluk Allah nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa atas hal itu. Ya. Jadi tidak hanya kita sebagai manusia, bahkan bangsa jin pun, bahkan semua binatang nanti pun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian juga ada keterangan dalam surat yang lain, di surat Al-Waqiah ayat yang ke-5. Allah berfirman, wa idzal wuhusyu husyirat. Ya. Surat apa ini? Ya. Surat At-Takwir ya. Oh, sorry.
Surat At-Takwir. Ya. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, ya. Apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan binatang-binatang liar. Jadi jika binatang liar pun dikumpulkan, maka tentunya binatang yang tidak liar atau binatang yang tidak buas pun akan dikumpulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sangat mudah mengumpulkan mereka binatang liar. Kalau liar kan berarti buas. Ya. Bahkan yang jinak pun Allah Subhanahu wa taala tentunya akan lebih mudah untuk mengumpulkan mereka. Seperti itu, ya. Kemudian juga disebutkan dalam surat yang lain, Al-An'am ayat yang ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan tentang binatang pun nanti kelak akan dikumpulkan di mahsyar dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabil min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Yang artinya adalah, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Maka tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, bersiap-siaplah, karena kelak kita semua, ya, akan menjadi satu dalam satu tempat. Dan itulah awal dari kengerian yang akan bisa kita lihat, yang akan bisa kita saksikan, dan akan bisa kita rasakan pula. Ya. Makanya perbanyaklah beramal soleh. Lakukan hal yang sekiranya itu dapat membantu dan menolong kita untuk meringankan keadaan kita di mahsyar. Di antaranya adalah sebagaimana datang sebuah hadis dari Nabi SAW tentang naungan yang akan Allah berikan nanti kelak di mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apa saja? Di antaranya adalah al-imamu adil, seorang imam yang adil. Ketika kita menjadi pemimpin, imma pemimpin rumah tangga, imma pemimpin umat, maka jadilah pemimpin yang adil. Ya. Karena itu akan membantu kita kelak di mahsyar untuk mendapatkan naungan Allah. Kemudian wasyabun nasya'at fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam lingkup ibadah kepada Rabb-nya. Jadi kita semua yang masih muda misalnya, ya, jangan terbuai dan terlena dengan usia, ya. Karena kematian itu, ya, tidak melihat usia tua, tapi bahkan yang muda pun itu bisa Allah Subhanahu wa taala, ya, cabut ruhnya ataupun Allah wafatkan dia. Ya. Maka jadilah anak-anak muda yang tumbuh, ya, di lingkup selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kegiatan masjid, ya ikuti. Ada taklim, ya, dan sholat berjamaah dia selalu ikuti, agar supaya tumbuh kita, ya, masa muda kita ini tumbuh selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga warajulun, yang ketiga, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang dia hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, senang di masjid. Artinya apa? Senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan selalu menyegerakan ketika ada panggilan beribadah kepada Allah. Salat tepat waktu,
dia akan selalu makmurkan masjid. Termasuk di antara mu'allaqun bil masajid itu adalah mereka-mereka yang memakmurkan masjid. Baik itu misalnya dari kalangan DKM-nya yang menjadikan masjid-masjid yang dia diamanahi untuk mengurus itu selalu rame majelis ilmu, ya, rame ibadah terus, ya. Maka mereka pun masuk ke dalam kategori warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian juga yang keempat adalah warajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Dia dikumpulkan karena cinta kepada Allah, dia juga terpisahkan sebab karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat, sangat berat. Kadang untuk istiqomah dalam saling mencintai karena Allah itu sulit. Apalagi kalau sudah urusannya masalah fulus, ya, masalah duniawi, ya, sudah. Kadang sikut-sikutan dan yang lain sebagainya. Ya. Harusnya kita, ya, mencintai saudara kita sesama muslim itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya. Jadi dasar pertemanan kita, dasar persahabatan kita dengan saudara-saudara kita muslim yang lainnya adalah di bawah naungan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin ya karena kebersamaan kita dengan saudara muslim kita yang lainnya dasarnya adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dari situ Allah akan mudahkan jalan kita. Allah akan mudahkan ibadah kita. Allah akan mudahkan segala kesulitan kita. Kan pernah ada satu hadis Nabi SAW pernah mengisahkan. Ada seseorang yang dia itu ingin mengunjungi temannya di daerah lain. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang menjelma jadi manusia. Dicegat orang itu di tengah jalan. Ditanya, mau kemana Anda? Dia menjawab, saya mau berkunjung ke saudara saya di desa sebelah. Ada apa gerangan hubunganmu dengan dia? Mungkin kamu bisnis kah? Atau dia saudara kandungmu? Atau dia saudara yang ada nasabnya denganmu? Karena dia enggak. Lah apa manfaatnya kamu mengunjunginya? Kan enggak ada manfaat. Mungkin kalau kita nih, ya, ingin main ke rumah teman kita yang ada di Bogor. Kadang kita ingin ke sana itu ada tujuan lain. Kadang rumahnya enak. Ya, kalau mau minum kelapa muda, gampang tinggal metik. Keluarganya Masya Allah kalau pas nyambut dibikinin nasi liwet, lauknya banyak. Ya, jadi kalau bagi kita yang nggak pernah makan nasi liwet, ke sana aja, dia pasti bikin nasi liwet. Jadi tujuannya adalah makan, dunia dan yang lain sebagainya. Ya. Nah ini tidak masuk ke dalam apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Karena apa? Ketika orang ini ditanya, ya, adakah urusan dunia tentangnya? Adakah ada hubungan kerabat keluarga padanya tentang dengannya? Kata dia enggak ada. Ya, li'anni aku mengunjunginya itu karena kangen. Uhibbu fillah, aku cinta kepadanya karena Allah. Dia mengatakan apa? Ya, fa inni Rasulullah, aku ini utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ilaika kepadamu. Sebab karena kecintaanmu kepada saudaramu, maka dengarlah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepadamu bahwa Allah mencintaimu. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada kita, jemaah, maka akan masuk kepada hadis qudsi yang lain yang di mana Rasulullah SAW pernah meriwayatkan firman Allah taala yang bunyinya man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, kekasih-kekasihku yang aku cintai, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengumumkan peperangan kepadanya. Kemudian Allah memberikan keterangan, wa ma taqarraba 'abdi ilayya, dan tidaklah hamba-hambaku itu mendekatkan diri kepadaku
fi maftarada ilaihi, dari perbuatan-perbuatan yang diwajibkan kepadanya. Ya. Lalu kemudian wa ma yazalu yataqarrabu ilayya, dan dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnahnya, hatta uhibbahu, sehingga apa? Menyebabkan aku cinta kepadanya. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru biha, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijlahu allati tamshi biha. Subhanallah. Allah akan memberikan jaminan perlindungan kepada kita, jamaah. Mungkin sebab kita enggak jadi melakukan kemaksiatan, awalnya karena kita saling mencintai karena Allah. Mungkin sebab kita enggak jadi tertimpa musibah karena awal kita cinta saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, makanya sesama muslim itu sebenarnya enggak ada lagi sifat hak dalam hatinya. Kedengkian, dendam, ya, benci, tidak ada. Karena Rasulullah SAW itu mengikat kita dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Bahkan beliau mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lain. Jadi gak pantas kalau kita dendam dengan saudara kita. Ya. Gak pantas kalau kita benci dengan saudara kita. Gak pantas kalau kita saling sikut, kita saling serang dengan saudara kita. Wallahi itu sangat gak layak. Itu sangat gak pantas sekali, jamaah sekalian. Dan itu yang akan menyebabkan kita jauh dari naungan Allah. Yang seharusnya kita dikumpulkan karena cinta kita karena Allah, ternyata hal itu tidak kita dapatkan. Jadi seperti itu. Kemudian ya, yang mendapatkan naungan lagi ya, kelak nanti pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah warajulun talabatu imra'ah dzata mansib wa jamal faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika ada seorang laki-laki yang diminta oleh wanita, dzata mansib wa jamal, wanita ini punya kedudukan, wanita ini punya paras yang cantik. Siapa sih laki-laki yang gak suka dan tertarik dengan wanita yang cantik? Ya. Karena perempuan ini salah satu perhiasan dunia gitu. Ya. Untuk mempercantik kehidupan kita itu kan harus ada pendamping. Ya. Apalagi cantik, rupawan, kemudian dia kaya lagi, 7 turunan, Pak. Antum mau, Pak? Ya. Gak ada yang gak mau. Cuman bagi yang punya istri, takut sama istrinya gitu. Ya kan? Gak ada yang gak mau. Pasti semua mau. Ketika perempuan yang diidamkan itu memanggil kita, mengajak kita untuk berbuat dosa, nanti akan diberi jah kedudukan, nanti akan diberi harta. Mau enggak sama saya? Itu perempuan minta seperti itu. Kira-kira ketika kita di posisi laki-laki tersebut, apa yang akan kita katakan? Apa yang kita katakan? Apa, Pak? Masih belum berani mengatakan. Nabi sudah mengajarkan ini akhafullah. Antum masih mikir? Bahaya ini berarti. Bahaya. Berani kita katakan ini akhafullah rabbal alam. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Katakan dengan tegas seperti itu. Ya. Nah, itulah ya yang menjadi tameng bagi dia. Sehingga dia kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersabar. Ya. Bersabar untuk hari di mana ya, kita akan sulit sekali bersabar. Sebab karena hari tersebut adalah hari yang
kesulitannya itu lebih dahsyat dibanding kesulitan yang kita hadapi di dunia. Ya, jadi begitu. Kemudian juga diantaranya adalah ya seseorang yang ya, dzakarallaha khalian, ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dalam keadaan menyendiri, fafadat ainahu, dan kedua matanya itu keluar meneteskan air mata. Ya. Jadi karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah jamaah. Ya. Paling tidak minimal ada salah satu. Jadi ke-7 hal tersebut ya, yang bisa menjadikan kita nanti kelak bisa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Kemudian adapun keterangan dari sunnah, dari hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang dikumpulkannya pula nanti semua hewan ataupun binatang. Nabi SAW bersabda, la tu'addun al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kelak nanti semua hak itu pasti akan dipenuhi kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Hingga kambing yang bertanduk pun nanti akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Ya. Nah, berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya hewan-hewan pun juga nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua dalil ini menunjukkan bahwa hewan juga akan dibangkitkan. Akan tetapi dibangkitkannya hewan itu bukan ya untuk mereka masuk surga ataupun masuk neraka, ya. Akan tetapi untuk Allah tegakkan keadilan di antara para binatang tersebut. Subhanallah. Sampai binatang pun yang mereka tidak Allah beri akal, Allah Subhanahu wa taala tegakkan keadilan untuk mereka. Ya, jadi hewan-hewan tersebut akan berakhir di padang mahsyar. Enggak ada yaumul hisab, enggak ada yaumul mizan, enggak ada dihisab perhitungan, enggak ada timbangan amal solehnya, enggak ada. Ya, mereka berakhir di padang mahsyar. Oleh karenanya hal ini juga akan nyambung dengan pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataannya orang-orang kafir di dalam surat An-Naba di ayat yang terakhir. Yaqulul kafirun ya laitani kuntu turaba. Ketika orang-orang kafir itu mereka berandai-andai seandainya aku itu jadi tanah. Mereka orang-orang kafir itu mengatakan demikian. Sebab karena mereka melihat hewan-hewan tersebut setelah dikisos mereka menjadi tanah. Ya. Jadi setelah mereka dikisos para hewan tersebut Allah leburkan jadi tanah. Allah katakan kuni turaba. Jadilah kalian semuanya tanah. Nah, oleh karena itu orang-orang kafir itu mereka sadar pada saat itu. Tadi sudah kita bahas bahwa semua kita akan menyadari semua kesalahan kita di hari itu. Ya. Makanya orang-orang kafir ketika melihat peristiwa tersebut mereka berandai-andai. Andaikan mereka bisa menjadi tanah juga, lembur. Karena mereka takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan neraka di hadapan mereka pada saat itu, waliyadzubillah. Ya. Jadi inilah kengerian mahsyar jamaah sekalian rahimakumullah yang wajib bagi kita untuk kita takuti. Ya. Tentunya takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selagi Allah masih berikan kesempatan kita ya, hidup ya, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar, maka manfaatkanlah ya, usia kita. Dan sekali lagi nggak ada yang tahu usia tersebut, sebuah misteri yang pasti akan datang, cuman kita sendiri tidak ada yang tahu kapan usia itu bisa berakhir. Nah, oleh karenanya manfaatkan sisa-sisa usia kita. Karena pada hakikatnya kita ini hanya mengantri jemputan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi perkara yang haram.
jauhi perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita semakin ringan nanti. Karena manusia itu enggak luput. Pasti dia melakukan kesalahan, pasti dia kadang melakukan dosa. Tapi kita harus menjadi hamba yang selalu sadar. Dan kita bisa minta pertaubatan, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita. Ya. Yang penting itu, dekatkan diri kita selalu kepada Allah agar kita bisa menyesal saat ini, tidak menyesal di kemudian hari. Nah, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti tentang sifatnya padang mahsyar bagaimana. Lalu kemudian nanti keadaan manusia di mahsyar itu berbeda-beda. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ada yang ditanyakan, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan hewan tadi yang kelak di akhir zaman itu, apakah ketika kita di dunia ini menyakiti hewan atau kita memelihara hewan seperti kucing, apakah itu ada nilai pahala atau nilai dosa? Karena Ustadz tadi bilang bahwa hewan-hewan itu tidak dihisap. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi sendiri SAW pernah bersabda, fi kulli kabadin radbin, ya, sadaqah. Pada setiap yang memiliki ya limpa, artinya makhluk hidup yang dimaksudnya. Kalau kita berbuat baik kepadanya, maka itu bisa dinilai sebagai sedekah. Sebenarnya penilaiannya itu bukan siapa yang sedang kita berbuat baik, tapi penilaian itu kepada kita. Ya, apakah kita berbuat baik seperti itu? Karena kan terkadang kaidahnya orang salah, gitu orang non-muslim aja kita harus benci kepada dia, harus berbuat buruk kepada dia. Kalau perlu, kalau kita punya tetangga non-muslim, kita bakar aja rumahnya, misal begitu. Tidak, ya. Bukan masalah dia non-muslim yang dia itu kufur kepada Allah, bukan masalahnya binatang yang mereka itu tidak diberi akal oleh Allah, yang mereka tidak bisa membalas kebaikan jika seandainya dia dibaiki oleh makhluk Allah yang lain, tidak. Tapi kembali kepada perbuatan kita. Jadi setiap perbuatan kita yang kita kerjakan, perbuatan kita yang kita lakukan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu akan dibalas sesuai perbuatan kita. Begitu. Ya. Kalau kita baik kepada kucing, bahkan sampai kan Nabi SAW menceritakan, sebab ada seseorang yang dia berbuat baik kepada anjing. Kalau kita kan anjing kan haram, Ustaz. Ya kalau antum makan haram. Ya. Tapi kalau kita berbuat baik kepadanya, ketika anjing ini misal butuh minum, kita kasih minum. Ketika anjing ini butuh makan, kita kasih makan. Tapi bukan berarti kita peluk-peluk dia, ya kan? Kemudian kita junjing-junjing dia, tidak, karena air liurnya anjing pun najis begitu. Tapi kalau berbuat baik kepadanya, kita dapat pahala. Ini setiap yang memiliki limpa basah, artinya makhluk hidup, kalau kita berbuat baik kepadanya, bahasanya Nabi SAW, maka itu bernilai sedekah. Artinya kita akan dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersikaplah kepada binatang dengan sikap yang baik, ya. Kita punyanya ada kucing, kalau memang kita nggak bisa merawat dia, paling tidak minimal, ya, jangan sakiti dia. Kalau kita punya kemampuan untuk memberi makan, kasih makan dia, ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian jangan sakiti dia. Kalau misal dia naik ke atas meja makan kita, kemudian ngambil ikan kita, dia lari. Ya mungkin sebabnya karena kita nggak ngasih makan dia. Ataupun mungkin kita nggak bisa untuk meletakkan makanan kita, ya, secara baik sehingga nggak ada binatang yang bisa mengambilnya. Ya, jadi kesalahan kan dari kita, bukan kesalahan dari kucing. Kita nggak bisa kasih tahu kucing, jangan ngambil di atas ya, nanti saja saya ambilkan jam 12 siang, kan dia nggak paham.
Ya nggak? Ini kira-kira yang jahil kucingnya apa kita itu? Yang nggak ada akal kucingnya apa kita? Kan gitu. Ya. Jadi kitanya yang bisa menaruh makanan yang baik. Ya, jadi seperti itu. Ya, intinya adalah semua binatang maka mereka juga punya hak untuk diperlakukan dengan cara yang baik. Kecuali binatang-binatang yang buas, yang kita khawatir dia akan menerkam kita. Kayak contohnya ular. Kata Ustadz Sani katanya suruh baik sama ular. Ya antum baikin deketin dipatok, ular bisa mati. Kata Ustadz Sani baikin binatang, kemudian ada singa, antum deketin lus-lus, antum diterkam. Ada buaya, antum diterkam enggak. Jadi sekiranya yang binatang-binatang tersebut yang tidak mengancam, yang tidak buas, yang tidak mengancam nyawa kita, ya maka kita harus berbuat baik kepadanya. Begitu pula burung dan yang lain sebagainya. Nah, seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, ketika terjadi kiamat nanti, bumi ini akan hancur, alam semesta ini akan hancur ya. Kemudian kita akan dibangkitkan kembali dan akan digiring ke padang mahsyar. Pertanyaan saya, apakah nanti Allah akan menciptakan bumi kembali atau bagaimana? Maksud saya di mana kita nanti tempatnya berkumpul itu, gambarannya seperti apa gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya pertanyaan ini jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Karena dia masuk ke dalam pembahasan sifat mahsyar itu bagaimana. Baik. Sedikit memberikan gambaran saja bahwa nanti bumi yang akan kita pijaki, itu mahsyar tersebut adalah ya bumi kita sekarang. Akan tetapi nanti akan dimodifikasi kalau bahasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan nanti di hari kiamat gunung juga meletus. Gunung akan diratakan, semua nggak ada naungan sama sekali pada saat itu. Jadi semuanya pandangan kita itu nggak berujung. Nah jadi begitu. Nah itu pendapat yang kuat karena ada dua pendapat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi. Nanti bumi itu akan diganti tapi bukan bumi yang sekarang kita. Nah ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah diganti, benar-benar diganti bukan bumi kita yang sekarang pijaki atau dia bumi kita yang sekarang pijaki. Nah perbedaan pendapatnya itu. Nah kenapa? Karena tentunya para ulama ini membawakan dalil. Di antaranya salah satunya adalah kenapa sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa bumi yang dipijaki itu bumi kita karena ada firman Allah yang menyebutkan dalam surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana bumi ini nanti akan bercerita tentang apa yang dulu pernah terjadi di atasnya. Nah, penafsiran para ulama ya tentang apa yang terjadi di atasnya ya berarti bumi yang kita pijaki itu kelak itu kan terjadi nanti setelah kiamat. Berarti yang kita pijaki itu ya nanti tetap bumi itu. Nah kalau bumi yang kita pijaki ini yang sekarang ini akan dihancurkan Allah akan diganti dengan bumi yang lain, misalnya dengan tanah yang lain. Nah bagaimana bumi itu akan bercerita tentang kejadian yang pernah terjadi di atasnya. Si fulan dulu bermaksiat di atasku, si fulan dulu ibadah di atasku, kan seperti itu. Nah, makanya kenapa sebagian besar para ulama ya lebih condong berpendapat ataupun mempunyai keyakinan bahwa bumi yang akan dipijaki nanti mahsyar itu adalah bumi kita sekarang, namun dimodifikasi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, insyaallah kita akan bahas secara detailnya pada pertemuan mendatang. Baik, kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.